Nah, ruang lingkup implementasi pembelajaran sosial dan emosional ya, ada 3, Bapak Ibu juga sudah baca ya di eksplorasi konsep. Yang pertama kegiatan rutin ya, untuk kegiatan yang dilakukan di luar waktu belajar akademik sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing ya. Misalnya di sini bisa kegiatan ekstrakurikuler, perayaan hari besar, kegiatan sekolah, apel pagi, eh, kerja bakti, senam bersama, kunjungan perpustakaan, membaca bersama, seminar atau pelatihan dan lainnya ya, macam-macam. Sesuaikan dengan kegiatan yang biasa dilakukan di sekolah atau di jenjang masing-masing. Kemudian untuk ruang lingkup yang kedua terintegrasi dalam pembelajaran ya, itu sebagai strategi pembelajaran atau diintegrasikan dalam kurikulum. Di antaranya ya tadi kan yang sudah biasa kita lakukan kan untuk pendidikan penguatan karakter ya Bapak Ibu ya, disesuaikan juga dengan KI 1 dan 2 yang ada di tiap jenjang seperti itu. Kemudian untuk yang ruang lingkup yang ketiga sebagai protokol ya atau budaya atau aturan sekolah yang sudah menjadi kesepakatan bersama dan diterapkan secara mandiri oleh murid atau sebagai kebijakan sekolah untuk merespon situasi atau kejadian tertentu ya. Jadi ini ada 3 ruang lingkup ya secara umum. Kemudian untuk pembelajaran sosial dan emosional di tingkat menengah, dari hasil penelitian itu ditunjukkan bahwa strategi berbasis sekolah yang dirancang untuk mempromosikan sel ya, sel murid menghasilkan hasil yang paling sukses itu ketika pembelajaran sosial emosional itu dimasukkan ke dalam kurikulum sehari-hari dan dihubungkan dengan kegiatan sekolah lainnya ya. Ini sangat penting mengingat fakta bahwa di sekolah ada siswa itu membuat banyak transisi antar kelas setiap hari. Ini kalau di sekolah menengah ya. Dan sebenarnya untuk jenjang sekolah dasar juga sama sih ya. Untuk contoh implementasi pembelajaran sosial dan emosional. Nah ini kemarin juga Bapak Ibu sudah tahu ya untuk yang 5 kompetensi yang sudah kita pelajari juga di modul ya atau di LMS, dari mulai kompetensi yang pertama itu kesadaran diri ya, bagaimana mengenal emosi ya, kemudian kompetensi yang kedua tentang pengelolaan diri, bagaimana kita mengelola emosi dan fokus ya, kemudian kompetensi yang ketiga kesadaran sosial ya tentang empati, kemudian yang keempat keterampilan sosial, berhubungan sosial. Ini kaitannya dengan resiliensi ya. Apa itu resiliensi kemarin Bapak Ibu? Ada yang bisa menjelaskan? Resiliensi, silakan. Pengertiannya apa ya kira-kira resiliensi? Contoh-contohnya ini misalnya memulai kegiatan dengan kesadaran akan tujuan yang jelas, mengisi waktu luang dengan melakukan kegiatan penyegaran atau relaksasi yang sehat dan positif, berpartisipasi dalam kegiatan komunitas atas inisiatif sendiri. Kemudian ini contoh implementasi pembelajaran sosial dan emosional dalam 3 lingkup tadi ya. Kalau dalam rutin kan tadi udah dikasih tahu ya, di luar waktu belajar ya. Contohnya apa nih? Melaksanakan program pendidikan seksualitas bagi murid, mungkin bisa dikategorikan rutin ya. Kemudian memberikan kesempatan pada murid untuk mengadakan kegiatan seni dan olahraga ya. Ini juga bisa masuk rutin. Mengadakan dialog interaktif tentang bagaimana membangun tanggung jawab atau etika dalam penggunaan internet ya, bisa masuk rutin atau ekskul dan sejenisnya ya. Kemudian ini contoh implementasi pembelajaran sosial emosional yang terintegrasi dalam pembelajaran. Misalnya di sini melibatkan murid dalam membuat aturan agar kelas nyaman dan aman ya. Kemudian memberikan kesempatan pada murid untuk merefleksikan proses pembelajaran yang sudah diikuti ya, apa yang disukai ya, melakukan refleksi intinya ya.
Kemudian memberikan fleksibilitas pada murid untuk mengerjakan tugas yang disukainya terlebih dahulu. Mengajak murid menonton film dan membedah perasaan dan motivasi dari tokoh dalam film tersebut. Mengajak murid berdiskusi dan memberi kesempatan pada murid untuk menikmati buku pilihannya dalam suasana yang kondusif. Ya ini kayaknya terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi yang kemarin ya, diferensiasi dari media ya. Kemudian ini untuk yang implementasi yang dalam lingkup protokol ya. Lingkup protokol itu menjadi budaya atau aturan sekolah ya, misalnya yang sudah jadi kesepakatan bersama diterapkan secara mandiri. Contohnya di sini memfasilitasi murid untuk duduk berdialog dalam menyelesaikan konflik, mendengarkan penjelasan murid yang dilaporkan terlibat dalam perilaku indisipliner dengan sikap empatik dan hormat, ya, mengungkapkan sikap